Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, kembali kita berjumpa di hari Sabtu ini untuk pertemuan web kita yang kedua. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat dari karya ilmiah, kemudian karakteristik dari karya ilmiah, kemudian komponen-komponen apa saja yang menyusun karya ilmiah ya. Jadi kemarin Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami apa itu karya ilmiah. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya atau di modul 2 ya, yaitu persiapan penulisan karya ilmiah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah karya ilmiah ya, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu persiapkan. Ya, entah itu mulai dari topiknya, kemudian kita menentukan tujuan, kemudian daftar pustaka, kemudian lain sebagainya. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi ini menjadi syarat ketika Bapak Ibu nanti akan menuliskan sebuah karya ilmiah. Nah, kita akan melihat pada KB1 langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita akan melakukan penulisan karya ilmiah. Jadi ada 3 langkah yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu ketika akan menuliskan sebuah karya ilmiah. Ini langkah-langkahnya langkah-langkah umum. Yang pertama adalah pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pembaca dari karya ilmiahnya kita. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan menjadi target dari karya ilmiah yang sudah kita tulis. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat sebuah karya ilmiah, ya, nah kan pasti ada targetnya. Oh, saya pengen agar nanti karya ilmiah yang saya tuliskan terkait dengan penelitian tindakan kelas misalnya, itu bisa dibaca oleh guru-guru atau dosen ya, atau rekan seprofesi. Nah, ini menjadi target dari pembaca karya ilmiahnya kita. Jadi kita tahu audiens yang akan membaca karya ilmiah yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga adalah menentukan cakupan atau isi materi dari karya ilmiah. Nah, kalau ini lebih ke substansi dari karya ilmiahnya kita. Ya, jadi ini tahapan umum yang harus Bapak Ibu persiapkan ketika akan melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, kita akan lihat satu persatu, kita akan rinci satu persatu terkait dengan langkah-langkah untuk persiapan penulisan karya ilmiah ini. Jadi yang pertama adalah pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Jadi sebenarnya untuk topik penentuan topik dari sebuah karya ilmiah ini sebenarnya hampir sama ketika Bapak Ibu membuat sebuah karangan non-ilmiah. Jadi kalau misalnya yang biasa menulis di blog, ya, kemudian biasa menulis di koran atau di mana gitu, di media-media cetak gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Jadi kalau misalnya yang suka menulis cerpen, cerita pendek, kan di sana ada imajinasi, fiksi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk pemilihan topiknya hampir sama. Kalau misalnya Bapak Ibu menulis karya ilmiah. Jadi pemilihan topik pada karya ilmiah itu akan sama dengan ketika Bapak Ibu menulis atau memilih topik untuk karangan non ilmiah. Ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan pada saat menentukan topik untuk karya ilmiah. Ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat slide presentasi saya ya, Bapak Ibu? Sudah ya, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Dan suaranya jelas atau terputus-putus, Bu? Jelas, Pak.
Kayaknya masih banyak yang belum bisa masuk, Pak. Nggak apa-apa Bu, kita mulai sambil jalan. Nanti kalau ada yang sudah bergabung kan nanti bisa langsung menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, ini yang pertama terkait dengan pemilihan topik ini. Jadi pada pemilihan topik ini kita harus menentukan terlebih dahulu topik besarnya kita gitu ya kan, atau tema besarnya kita mau menulis tentang apa gitu ya. Nah, nanti dari sini kan ada tahapan nanti. Tahapan misalnya kita menentukan tujuan, merumuskan tujuan dari kenapa kita menulis atau memilih topik tersebut, ya kan? Alasannya apa? Kemudian mengapa? Kemudian bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membahas mengenai, kalau saya ya, di penelitian saya mengenai topik umumnya adalah information retrieval atau temu kembali informasi. Atau Bapak Ibu juga bisa misalnya topik utamanya apa? Misalnya evaluasi. Nah, evaluasi itu kan topik utama. Ya, tapi bisa ada topik yang lebih spesifik. Misalnya evaluasi hasil pembelajaran. Ya kan? Nah, kemudian bisa diturunkan lagi yang lebih spesifik. Nah, jadi kita menentukan terlebih dahulu, oh saya mau buat tulisan mengenai apa. Atau kalau kemarin itu saya mau melihat, ya kan lebih spesifiknya adalah saya ingin melihat ada tidak dampak pemberian sapaan dan motivasi terhadap siswa dalam peningkatan nilai belajarnya mereka. Nah, kita bisa menentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, di dalam pemilihan topik ini ada beberapa hal yang harus kita tetapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah nih. Jadi yang harus kita tetapkan adalah merumuskan tujuan. Jadi dalam rangka kita memilih topik tadi, kita harus merumuskan tujuan. Tujuan dari kita memilih topik tersebut. Kemudian baru kita menentukan topiknya apa. Dan yang terakhir adalah menelusuri topiknya. Ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah tujuan dari kita memilih topik tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa menyimak di modul, itu di modul 2 halaman 2.5, di sana ada merumuskan tujuan. Nah, jadi apa yang kita harapkan dapat diketahui atau dilakukan oleh pembaca setelah membaca tulisan kita. Ya. Apabila kita dapat menjawab pertanyaan tersebut, artinya kita telah menentukan tujuan menulis dengan baik. Ini menurut Brusau tahun 1982. Ya, jadi kita harus bisa menjawab. Jadi ketika misalnya kita punya sebuah penelitian, nah penelitian itu bisa dijawab oleh pembacanya kita. Jadi ketika mereka sudah membaca tulisannya kita, mereka bisa menjawab pertanyaan terkait dengan tujuan dari tulisannya kita. Nah, jadi cobalah perhatikan contoh rumusan tujuan penulisan. Misalnya di sini menjelaskan model pembelajaran konstruktivisme. Ya, jadi ini global sebenarnya. Jadi masih global tujuannya. Jadi jika kita cermati rumusan tujuan tersebut, maka tidak tahu persis apa yang akan diuraikan oleh penulis mengenai model pembelajaran konstruktivisme. Sama halnya dengan saya. Jadi kalau misalnya saya punya topik besarnya apa? Information retrieval, temu kembali informasi. Padahal ruang lingkup dari information retrieval itu luas. Apakah saya akan membahas atau tulisan saya akan membahas mengenai definisi, atau nanti saya akan membahas mengenai metode yang ada pada information retrieval, sama halnya dengan yang ini tadi, ya kan? Model pembelajaran konstruktivisme ini kan ada banyak. Apakah itu pengertiannya, kemudian karakteristiknya, kemudian kendala-kendala yang akan dihadapi nanti, ya, atau kesiapan guru dalam menerapkan model pembelajaran konstruktivisme. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tujuannya adalah menjelaskan model pembelajaran konstruktivisme. Nah, ini luas sebenarnya. Cakupannya masih luas. Nah, nanti harus kita bisa jabarkan, ya. Jadi karena luas itu kita persempit.
bahwa topiknya kita nanti fokusnya pada satu titik. Jadi kalau misalnya tadi saya balikan ke penelitian yang sudah pernah saya lakukan, bahwa penelitian globalnya apa? Information retrieval. Nah, ada problem yang menjadi masalah bagi pengguna, yaitu misalnya masalahnya apa? Ada keterbatasan dari pengguna dalam merepresentasikan query atau permintaan terhadap informasi yang dibutuhkan. Nah, ini sebuah masalah. Jadi saya fokusnya di mana? Di query penggunanya. Padahal problemnya di sebuah topik information retrieval itu ada banyak masalah. Masalahnya apa saja? Misalnya masalah indexing, ya, masalah searching, masalah ranking, dan masalah lain sebagainya. Tapi kalau misalnya topiknya saya hanya fokus pada problem user dalam merepresentasikan query, itu akan lebih spesifik. Ya. Nah, sama halnya nanti Bapak Ibu ketika misalnya memilih topik karya ilmiahnya, Bapak Ibu harus punya topik yang spesifik. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ya, topiknya apa? Misalnya topiknya komputer. Nah, kalau misalnya kita hanya membahas tentang komputer itu kan luas sekali. Komputer, terus ya lebih spesifik lagi apa? Word processing. Nah, word processing ini masih luas juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah tulisan yang komputer, topik besarnya. Kemudian lebih spesifik lagi apa? Word processing. Word processing itu kan banyak yang bisa kita gunakan. Nah, terus lebih spesifik lagi apa? Misalnya penggunaan Microsoft Word. Nah, itu topik yang lebih spesifik, ya. Nah, jadi orang tahu, oh ternyata tulisannya ini membahas tentang bagaimana caranya menggunakan Microsoft Word. Ya. Nah, jadi kita harus merumuskan tujuan terlebih dahulu. Jadi agar nanti karya ilmiahnya kita itu punya gambaran, oh ternyata tujuan dia menulis karya ilmiah ini adalah bla 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 gitu ya. Atau misalnya tujuannya adalah membahas mengenai penggunaan Microsoft Word sebagai word processing. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan topik. Nah, jadi dalam membuat karya ilmiah, topik tulisan dapat ditentukan oleh kita, ya, atau oleh orang lain. Jadi orang lain bisa menentukan topiknya atau kita. Kalau misalnya itu tulisan kita, ya kita saja yang menentukan. Nah, siapapun yang menentukan topik itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu jelas menentukan ide utamanya. Jadi harus ada ide utama. Ide utama dari topiknya kita atau dari tulisannya kita. Jadi ide-ide utama yang akan kita tuangkan ke dalam karya ilmiah. Nah, terkadang ada beberapa ide-ide itu yang harus kita, misalnya Bapak Ibu sudah punya ide nih. Nah, kan tidak bisa langsung kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi mungkin dalam beberapa hari setelah kita dapat ide, oh saya topiknya ini. Saya akan menulis tentang apa? Misalnya evaluasi pembelajaran menggunakan bentuk esai dan bentuk soal esai dan bentuk soal pilihan ganda. Nah, itu kan itu topiknya kita, topiknya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tentukan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah diendapkan beberapa hari kan nanti muncul ide-ide. Oh, ternyata saya ketika memilih topik ini apa saja yang harus saya persiapkan terlebih dahulu untuk mendukung karya ilmiahnya saya. Entah itu nanti cara pengumpulan datanya, kemudian cara perhitungan untuk evaluasinya, penskorannya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah kita memperoleh ide untuk tulisan, hal berikut yang perlu kita lakukan adalah bertanya pada diri sendiri tentang hal-hal berikut. Ya, di halaman 2.8 itu. Jadi ada pertanyaan terhadap ide-idenya kita tadi. Ya. Yang pertama adalah, apakah Anda betul-betul berminat mengulas topik tersebut secara lebih mendalam? Jadi, Bapak Ibu harus bertanya ke diri sendiri ketika saya mengangkat topik ini, topik yang spesifik ini, topik tentang evaluasi pembelajaran, apa benar-benar Bapak Ibu berminat untuk mengulas ini lebih mendalam?
Ya kalau misalnya iya jawabannya, ya berarti Bapak Ibu bisa meneruskan itu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata saya tidak begitu yakin, nah berarti kan Bapak Ibu masih ragu. Kemudian yang kedua adalah mudahkah Anda mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menulis topik tersebut. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi sebenarnya karya ilmiah itu kan bisa jadi merupakan hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, jadi terkadang penelitian itu kan punya batas waktu Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya kita kuliah S1, S2, S3. Jadi sebuah penelitian itu atau sebuah karya ilmiah, penelitian saja itu penelitian yang kita lakukan dan kemudian kita tuangkan menjadi sebuah artikel ilmiah atau karya ilmiah itu harus yang realistis. Artinya apa? Bapak Ibu mampu untuk menyelesaikan. Ya kan? Karena kita punya waktu. Kalau misalnya S1 maksimal 4 tahun atau maksimal 7 tahun, kan ada waktunya di sana. Dan penelitiannya kita, topik yang kita pilih tadi realistis. Realistis apa? Mampu untuk diselesaikan. Jadi mampu untuk diselesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya 7 tahun ya bisa selesai dalam waktu maksimal 7 tahun atau bisa lebih cepat. Ya, jadi harus yang realistis, kemudian yang terukur ya. Jadi kita bisa mengukur bahwa bahan-bahannya mudah untuk dikumpulkan. Ini sebagai sebuah cerita Bapak Ibu. Jadi ada mahasiswa Fakultas Kedokteran ngambil S3 S3 kedokteran di sebuah universitas besar ternama negeri gitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan. Tapi ternyata ketika dia mengusulkan sebuah penelitian itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu misalnya 5 tahun. Jadi kalau misalnya dia meneruskan itu butuh waktu 10 tahun. Kan akan jadi masalah sendiri buat peneliti. Maka Bapak Ibu harus mengukur apakah tadi mungkin bahannya mudah ditemukan, kemudian kita mampu untuk melaksanakan atau tidak. Jadi yang realistis. Kemudian yang ketiga adalah apakah topik tersebut mudah dipilah menjadi bagian-bagian yang kecil yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita punya sebuah topik kan bisa dipilah tadi seperti saya katakan tadi bahwa saya punya topik besarnya apa? Information retrieval, temu kembali informasi. Bahwa di dalam information retrieval itu sebenarnya ada banyak masalah yang harus diselesaikan oleh peneliti. Masalahnya apa saja? Misal, masalah bagaimana caranya melakukan indexing pada dokumen yang berbeda gitu. Itu masalah. Ya, dan banyak pendekatan yang bisa kita usulkan. Ya. Kemudian yang kedua masalah apa? Misalnya masalah perankingan. Bagaimana caranya meranking dokumen yang memiliki nilai yang sama atau memiliki tingkat similaritas yang tinggi gitu ya di ranking. Atau misalnya dari query pengguna saja, ya. Kan ada masalah di sana. Misalnya user menuliskan pencarian mengenai basis data, padahal di dokumen itu tidak ada kata basis data, tapi adanya kata database atau DB. Ya, itu akan berbeda. Nah, kalau misalnya di bidang Bapak Ibu sekalian, nah itu juga sama. Jadi ada topik besarnya tadi, topik besarnya apa? Evaluasi gitu ya. Nah, kan ada evaluasi pembelajaran, evaluasi proses ya kan pembelajarannya gitu ya kan. Dan lain sebagainya. Jadi bisa dipecah. Nah, nanti setiap hasil pecahan atau setiap bagian itu bisa dijadikan sebuah penelitian oleh orang lain atau bisa dijadikan sebagai karya ilmiah oleh orang lain. Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pertanyaan seperti apa yang dapat diajukan terhadap topik yang dipilih. Jadi ada pertanyaan yang bisa diajukan terhadap topik yang Bapak Ibu pilih tadi. Jadi apa, mengapa, kemudian bagaimana gitu ya kan. Ya. Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, kalau misalnya keempat tadi semuanya sudah terpenuhi, dijawab semua iya ya. Jadi misalnya kita berminat mengulas topiknya, kemudian mudah dalam mencari bahan-bahan, kemudian topiknya bisa dibagi menjadi topik-topik kecil, kemudian ada pertanyaan yang bisa ditanyakan terhadap topik tersebut, berarti
dengan kata lain kita bisa menjadikan topik tersebut sebagai karya ilmiahnya kita. Ya. Nah, berarti kita sudah berhasil menentukan topik dari penelitiannya kita atau topik dari karya ilmiahnya kita. Ya. Nah, topik ini tadi bisa ditentukan oleh kita sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa sendiri ya. Jadi kalau misalnya penelitian itu kan ada penelitian yang muncul dari kita sendiri, dari hasil studi literatur. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya melihat ternyata di kelas ini Bapak Ibu mau menulis sebuah karya ilmiah berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu di kelas. Oh, ternyata siswanya saya gitu ya. Ya, ada ketika misalnya saya kasih pujian terus setiap hari. Wah, semangat Nak, semangat, nilainya bagus sekali gitu ya. Kamu hebat ya dan lain sebagainya gitu ya. Oh, ternyata ada dari 100 anak ternyata 99 anak itu nilainya bagus-bagus semua. Nah, ini kan bisa jadi topik Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Ya, dan Bapak Ibu bisa menentukan sendiri topiknya. Ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu kalau misalnya ya, oh saya tidak bisa, saya belum punya ide atau topik yang bisa saya angkat untuk saya menuliskan karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu sebenarnya mungkin bisa dapatkan topik tersebut dari siapa? Dari teman, dari dosen pembimbing, ya, atau dari hasil membaca gitu ya, studi literatur tadi, itu bisa kita dapatkan topik. Nah, balik lagi tadi kalau kaitannya dengan tujuan itu harus jelas dan spesifik. Jadi tujuan dari kita menulis tadi harus jelas dan spesifik. Nah, ini tadi yang pertama adalah menentukan topik sendiri. Nah, jadi topik itu bisa muncul dari hasil pengamatan konflik yang terjadi. Jadi kalau misalnya di kelas, Bapak Ibu misalnya bisa melihat di kelas, di lingkungan sekolah, ya. Ini yang pertama. Jadi kita bisa berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian bisa berdasarkan topik sendiri juga. Jadi kita mengusulkan kita ingin menggali lebih dalam tentang sesuatu. Nah, kita bisa tentukan topiknya. Oh, saya misalnya tentang evaluasi pembelajaran atau tadi tentang model pembelajaran menggunakan tadi ya konstruktivisme tadi ya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa menentukan topik sendiri. Nah, kemudian setelah kita menentukan topik, nanti Bapak Ibu bisa merumuskan kembali topik yang ditentukan. Nah, sebenarnya ini hanya teori saja Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya ide penelitian tindakan kelas, penelitian misalnya terkait dengan RPP, rancangan pembelajaran ya, atau desain RPP dan lain sebagainya, tidak masalah. Itu juga sudah spesifik. Jadi misalnya RPP bisa Bapak Ibu angkat untuk dijadikan sebagai karya ilmiah atau tulisan Bapak Ibu. Nah, kemudian menelusuri topik ya. Jadi fokuskan topik agar mudah dikelola. Ya, jadi kalau misalnya saya mencontohkan Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian, sebelum kita melakukan penelitian kan, kita melihat dulu, oh saya bidangnya di mana gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan referensi, jadi misalnya dari hasilnya kita download di internet, kemudian kita membaca ya. Jadi misalnya di sini ada penelitian ini apa? Dan sini ada penelitian mengenai apa? Misalnya evaluasi dari ontologi. Jadi nanti kita bisa lihat, oh sudah banyak bagaimana cara evaluasinya, menggunakan metode apa untuk evaluasi ontologi, atau bagaimana cara mengukur evaluasi dari ontologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan tentang pendidikan karakter juga bisa. Jadi kan ada banyak yang bisa kita angkat topiknya. Tentang query ekspansi, kita lihat dulu query ekspansi. Oh, saya topiknya query ekspansi. Nah, di query ekspansi itu kan ada banyak masalah. Masalahnya apa saja ya? Dari hasil bacanya kita bahwa ada metode yang diusulkan menggunakan pendekatan A, pendekatan B, gabungan dari pendekatan A dan pendekatan B, tetapi
ternyata hasilnya juga belum maksimal. Nah, itu kan masalah ya yang kita bisa angkat untuk dijadikan tulisannya kita. Ya, ada misalnya anotasi semantik. Nah, ini kalau di bidang-bidangnya saya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih kebingungan juga, nah mungkin kita bisa pakai Scholar ini. Nah, Scholar misalnya Bapak Ibu model evaluasi. Nah, kita bisa cari ya. Jadi ada penerapan model evaluasi SIPO dalam mengevaluasi penyelenggaraan lembaga PAUD. Ada model evaluasi praktikum kimia atau model evaluasi pembelajaran. Kita buat lagi lebih lengkap. Evaluasi program pembelajaran, model evaluasi pembelajaran berbasis Kaizen di sekolah menengah atas. Ya, pengembangan model evaluasi pembelajaran seni budaya SMP. Nah, ini kan ini dari hasil bacaannya kita ini kita bisa sudah ada penelitian yang membahas tentang model evaluasi pembelajaran. Nah, kita bisa baca itu abstraknya, seperti apa metode yang digunakan. Nah, dari sana kan sebenarnya kita sudah dapat sebuah topik yang akan kita jadikan sebagai penelitiannya kita untuk kita tuangkan menjadi karya ilmiahnya kita. Ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi kita fokuskan pada topik agar mudah dikelola. Ya, kita bisa fokuskan topiknya kita gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan Bapak Ibu. Silakan ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bu. Ada pertanyaan? Bu Ade, ada pertanyaan Bu? Bu Desi, Bu Mas Nuna, silakan Bu, ada pertanyaan. Bu Cynthia, silakan Bu, ada pertanyaan dulu. Sampai dengan penentuan topik ini Bu. Jadi kalau yang saya sampaikan ini sebenarnya teoritisnya saja Bu. Jadi kalau misalnya mau cepat ya Bapak Ibu sebenarnya sudah ada problem. Jadi hasil observasi dari atau pengamatan Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu sudah punya topik sebenarnya yang bisa diangkat. Entah itu evaluasi pembelajaran tadi, ya terus apalagi misalnya evaluasi guru gitu ya. Kalau sebagai kepala sekolah gitu ya. Nah, kemudian motivasi pembelajaran, kemudian model pembelajaran matematika atau model pembelajaran untuk meningkatkan cara berhitung siswa dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai topik untuk diangkat menjadi karya ilmiah. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bu Mas Nuna, silakan. Bu Desi, Bu Rizky, silakan Bu. Ada pertanyaan dulu? Ya Bu, silakan Bu Desi. Cuma suaranya kurang jelas. Assalamualaikum. Ya. Oh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, Bu Desi Susanti. Ya, Ini Pak Bu Desi Susanti apa Bu Desi Aryani ini? Desi Aryani. Ya. Ya, Desi. Ya, silakan Bu Desi Aryani. Ya. Ini kan di sini kan itu ya Pak, merumuskan tujuan ya, yang dalam pemilihan topik. Iya. Kalau kita membuat karya ilmiah itu sebaiknya yang terjadi di lingkungan sekitar lebih bagus gitu ya Pak ya, daripada kita mencari topiknya di luar sana gitu. Kalau kita kan guru PAUD biasanya melihat kondisi di lingkungan sekolah kan kayaknya lebih tahulah perkembangannya anak gitu. Ya, benar sekali Bu. Jadi
kalau misalnya Ibu kan untuk penelitian itu sebenarnya bisa melihat dari pengamatan atau observasi Ibu di lingkungan sekolah sendiri atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari sana kan sebenarnya kita bisa muncul ide. Oh, ternyata aktivitas harinya saya itu mengajarkan misalnya ke siswa PAUD gitu ya. Nah, dari sana ternyata Bapak Ibu bisa melihat sebuah fenomena, kok bisa ya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan penelitian itu, kemudian hasil dari penelitian itu dituliskan dalam bentuk karya ilmiah. Nah, tapi harus ditentukan dulu tujuan Ibu tadi untuk apa gitu ya. Untuk apa Ibu melakukan penulisan karya ilmiah tadi, yang judulnya tadi X tadi gitu ya. Nah, kan harus ada tujuannya dulu. Jadi misalnya mengetahui tingkat pemahaman gitu ya. Mengetahui tingkat pemahaman siswa atau tingkat pengetahuan siswa mengenai sesuatu gitu ya. Atau misalnya ingin mengukur seberapa banyak sih siswa yang bisa berhitung gitu ya. Nah, itu kan hasil dari observasi Bapak Ibu, kemudian ada permasalahan di sana, kemudian Bapak Ibu melakukan penelitian, kemudian ditulis dalam bentuk karya ilmiah, tujuannya adalah itu tadi. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu melakukan penelitian tadi bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Itu. Seperti itu Bu Desi. Ya sangat bagus sekali Bu. Memang penelitian itu harus ada yang di lingkungan kita. Ya kalau saya ya di bidangnya saya biasanya hasil dari membaca studi literatur atau tinjauan pustaka. Jadi dari sana kan ada permasalahan yang dihadapi misalnya di information retrieval. Ini saya berbicara information retrieval karena bidangnya saya. Sistem temu kembali informasi itu ada banyak masalah ya yang belum diselesaikan sampai saat ini. Nah, maka saya bertujuan untuk misalnya menyelesaikan satu permasalahan terkait dengan query pengguna. Pengguna tidak mampu merepresentasikan query dengan baik. Ya, efeknya apa? Dokumen yang ditemukan itu sedikit atau tidak relevan. Nah, itu tujuannya saya. Akhirnya saya melakukan sebuah penelitian yang saya tuangkan ke dalam artikel ilmiah. Yang agar nantinya hasil dari penelitian saya itu bisa dibaca oleh orang lain. Tuh. Kemudian silakan Bu Desi Susanti. Tadi ada yang ingin ditanyakan. Ya. Pak, saya mau menanyakan ini, kan komponen karya ilmiah ada abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, dan lainnya. Mau menulis abstrak itu mengacunya di mana gitu loh Pak? Jadi komponen karya ilmiah kan kemarin ada abstrak ya Bu, ada pendahuluan, ada kajian pustaka atau tinjauan pustaka, kemudian ada metode, ada hasil pembahasan ya Bu. Nah, kalau abstrak itu biasanya dituliskan di awal bisa Bu, di akhir juga bisa. Jadi di akhir dari karya ilmiahnya kita. Jadi Ibu sudah nulis latar belakang ya Bu. Latar belakang ya, kemudian tujuan, rumusan permasalahannya apa gitu sudah ditulis. Kemudian di sana ada metode Ibu seperti apa penelitian tindakan kelasnya menggunakan metode apa, pengumpulan datanya menggunakan observasi, atau misalnya menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada metode yang digunakan untuk menganalisis hasil tadi, kuesionernya tadi. Itu ada metodenya. Ibu tuliskan metodenya apa. Nah, kan dari hasil analisis tadi pasti ada hasil ya. Nah, hasil kemudian dituliskan. Hasilnya seperti apa, dapat kesimpulan. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi, maka kita bisa menuliskan sebuah abstrak atau intisari. Jadi di intisari itu kita akan menuliskan, atau di abstrak itu kita akan menuliskan latar belakang permasalahan yang dihadapi. Ya kan? Oh, latar belakang yang melatar belakangi kita melakukan penelitian itu apa? Jadi kita tuliskan. Ya, ada masalah di sana. Oh, masalahnya A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian berdasarkan hasil kajian pustaka, Ibu mencoba untuk menawarkan sebuah solusi. Solusinya dituliskan. Nah, dalam rangka memberikan solusi ini kan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapannya disebutkan di sana. Tahapannya mulai dari misalnya pengumpulan data, saya menggunakan observasi, kemudian ada uji reliabilitas, kemudian ada uji statistik di sana, ya dituliskan. Nah, kemudian didapatkan hasil
Hasilnya dituliskan, hasilnya seperti ini. Nah, bahwa dari hasil ini dapat disimpulkan seperti apa. Nah, itu kita tuliskan di dalam abstraknya kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau karya ilmiah yang sudah dilakukan, misalnya evaluasi anak usia dini. Ya. Ini ada evaluasi ketercapaian standar isi perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini, gitu ya. Atau evaluasi pelaksanaan standar proses di satuan pendidikan. Nah, kita lihat jurnal obsesi ini. Jadi dia topik besarnya adalah evaluasi. Tapi topik spesifiknya adalah evaluasi pelaksanaan standar proses. Ya, standar prosesnya di satuan pendidikan anak usia dini. Nah, dia topiknya itu yang dia bahas. Nah, maka dia menuangkan sebuah judul karya ilmiahnya adalah evaluasi pelaksanaan standar proses di satuan pendidikan anak di usia dini. Nah, kita coba download biar lebih tidak berteori. Kita lihat saja hasil penulisan dari sebuah karya ilmiah. Kita lihat, kita buka. Oke, seperti ini, Bu. Jadi di sini ada abstrak. Oh, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui proses perencanaan pembelajaran. Itu tujuannya dia. Jelas, berarti kan pembaca bisa tahu bahwa ketika dia sudah selesai membaca, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pembelajaran, ya, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Perencanaannya berarti tahap awalnya, kemudian proses pembelajarannya, kemudian ada penilaiannya. Nah, metode penelitian adalah metode evaluasi model menggunakan CIPP. Saya tidak tahu CIPP apa, tapi dia menyebutkan bahwa di pendidikan itu berarti kan ada metode untuk mengetahui proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ya. Nah, kemudian kita menyebutkan metodenya apa? Oh, evaluasi model. Kemudian ada lokasi penelitiannya di mana? Disebutkan di sana. Oh, lokasinya di mana? Di KB Nur Ain, di Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Nah, ini tempatnya. Kemudian dia menuliskan teknik pengumpulan datanya, Bu. Kan, terlihat bahwa tekniknya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian ada hasil. Hasil penelitiannya apa? Perencanaan dan penyusunan program semester dan kegiatan harian masih dilakukan oleh para guru dengan menyontek buku yang dibeli, gitu ya. Berarti masih menyalin saja. Kelompok bermain Nur Ain baru sebatas membuat rencana kegiatan harian sesuai dengan buku tanpa melakukan modifikasi. Jadi, di copy paste langsung tanpa ada modifikasi. Nah, inilah yang dinamakan abstrak. Jadi ibu nanti bisa menuliskan abstrak. Jadi orang ketika membaca abstrak itu dia sudah bisa menarik kesimpulan dari semua tulisan yang ada. Kan tulisannya ini. Metodenya apa? Metode CIPP, pendekatan kualitatif, lokasinya. Kan sudah. Tapi diringkas dalam bentuk abstrak atau intisarinya ini. Gitu, Bu. Nah, ini hasil dari penelitian yang dilakukan kemudian dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Karena sebuah penelitian itu belum bisa dikatakan selesai jika penelitian tersebut belum dipublikasikan, Bu. Jadi ibu punya sesuatu ya, punya produknya ibu itu belum berhasil dijual kalau ibu belum mempromosikannya atau mempublikasikannya di media sosial, di marketplace, atau di tempat-tempat penjualan lainnya. Nah, ini. Jadi nanti karya ilmiahnya seperti ini. Kita buat ada komponennya tadi, ada abstrak, ada pendahuluan. Pendahuluan kan kita bicara di sini. Misalnya pendahuluan itu latar belakangnya apa? Latar belakang umumnya, kemudian spesifik ke permasalahan kita jelaskan. Oh, ternyata sudah ada penelitian yang membahas mengenai itu gitu ya. Tapi ternyata metode yang digunakan metode A masih memiliki kelemahan gitu. Kemudian ada metode B yang punya keunggulan seperti apa dan coba diterapkan di penelitiannya Ibu. Nah, seperti itu Bu Desi Susanti. Silakan jika ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Jadi kita bisa langsung tentukan topiknya saja, Bu. Jadi kalau misalnya Bu Desi kira-kira mau buat karya ilmiah tentang apa, Bu? Coba, Bu.
Mungkin kita sharing, Bu. Bu Desi akan membuat sebuah karya ilmiah tentang apa gitu. Topiknya apa? Topik umumnya dulu, Bu. Bisa disebutkan, nanti kita gali bersama topik spesifiknya. Tentang kegiatan bermain, Pak, yang ada. Topiknya tentang kegiatan bermain ya, Bu. Nah, kan ada banyak Ibu ragam kegiatan bermainnya kan, Bu? Nah, bermain apa, Bu? Iya. Bermain tarik tambang. Oke, kita coba ya, Bu. Apakah pada penelitian yang berkaitan dengan tarik tambang tadi ya? Jadi kalau misalnya mau lebih apa namanya? Tadi judulnya apa, Bu? Bermain anak usia dini. Ya, kegiatan bermain anak PAUD gitu ya. Nah, ini kan ada, Bu. Bermain dan pemanfaatannya dalam perkembangan anak usia dini. Meningkat. Nah, ini ada spesifik, Bu. Kan Ibu, kegiatan bermain itu kan ada yang untuk pengetahuan kognitifnya, kemudian psikomotoriknya gitu ya, Bu. Nah, ini ada yang spesifik nih. Meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui bermain dengan media hula hoop. Ya. Nah, dia spesifik. Oke, kegiatan bermain, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan motorik kasar. Ya. Motorik kasar anak melalui bermain dengan media hula hoop pada anak kelompok B, PAUD, Al-Safakoh, Kabupaten Rejang Lebong. Nah, ini kita lihat. Ini tulisannya ya. Kita bisa lihat. Kita download. Saja. Nah, ini dalam bahasa Inggris sih. Tapi nggak apa-apa. Nah, kan di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya apa? Undang-undang. Ini kan hanya pendahuluan saja. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bla 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 gitu ya. Nah, kemudian mengingat luasnya yang harus dioptimalkan, pelindungan hanya meneliti motorik kasar gitu ya. Bahwa di sini kan ada Permendikbud bahwa pendidikan anak usia dini pasal 5 menjelaskan bahwa program-program pengembangan yang mencakup. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri kan sudah paham yang kaitannya dengan ini ya. Berarti kan ada nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nah, kalau Ibu hanya mengangkat bermain saja, nah kan masih luas, Bu. Mau ngapain dengan bermain gitu ya? Kan ada tujuan. Tujuannya apa? Misalnya tadi untuk meningkatkan kemampuan motorik kasarnya dia. Nah, ini. Terus bagaimana caranya gitu ya? Nah, metodenya ini. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. Ada 2 siklus ya. Nah, dia nyebutin nih. Jadi di metode itu Ibu menjelaskan nanti tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian tadi untuk mengetahui motorik kasar anak atau untuk meningkatkan motorik kasar anaknya tadi. Ya. Nah, kemudian ada proses-proses perhitungan, kemudian ada hasil pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Ya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Kalau misalnya kita punya bermain tadi topiknya kan bermain. Nah, lebih difokuskan lagi bermain itu kan banyak. Bermain apa? Hula hoop, bermain petak umpet, bermain kejar-kejaran gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Kita punya tujuan bahwa kita akan melihat bahwa dengan misalnya hula hoop, kita bisa meningkatkan motorik kasar anak. Karena dia melompat, kemudian berlari, kemudian apa gitu ya. Atau misalnya meningkatkan motorik halusnya dia. Dengan apa? Misalnya halus itu dengan apa, Bu? Biasanya. Dengan melukis gitu ya, Bu? Atau apa? Nah, iya, melukis Pak. atau mewarnai gitu ya. Mewarnai. Nah, kita bisa meningkatkan itu. Atau misalnya judulnya meningkatkan motorik halus anak melalui aktivitas misalnya melukis dan mewarnai gitu ya. Nah, kan bisa. Itu. Iya. Silakan jika ada pertanyaan lagi, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu lihat di ini, Bu, ini contoh yang real tentang topik. Ya. Di halaman 2.12.
Jadi kalau misalnya kita lihat di halaman 2.12 itu ada topik yang umum, spesifik sama yang lebih spesifik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik itu harus ada tujuannya dan jelas ya, tujuannya jelas dan spesifik. Jadi kalau di sini kita lihat kan umumnya adalah komputer. Ya, di halaman 2.12. Spesifiknya apa? Word processing. Terus lebih spesifik lagi apa? Program namanya PowerPoint. Ya. Atau yang kedua media pembelajaran. Media pembelajaran itu sangat luas. Jadi kalau misalnya kita mengangkat media pembelajaran ya luas sekali itu media pembelajaran. Kemudian dia multimedia. Lebih spesifik. Spesifiknya lagi apa? Di multimedia itu ada audio sama video. Dia fokus pada videonya. Ya, atau nanti ada yang fokus di audionya. Nah, kemudian kalau evaluasi, nah di sini ada tadi evaluasi. Kalau evaluasi di sini ada evaluasi hasil belajar. Dia lebih spesifik. Berarti yang dievaluasi adalah hasil belajar. Kemudian yang lebih spesifik lagi apa? Sistem scoring atau penskoran. Ya. Nah, ini topiknya tadi, Bu. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa yang lebih paham untuk menentukan topik. Jadi usahakan topiknya itu yang spesifik, kemudian tujuannya jelas. Tuh. Jadi kalau misalnya penelitian yang lain kita lihat ya, kan banyak bisa kita searching di Google Scholar ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa search saja di Google Scholar tentang evaluasi hasil belajar gitu ya. Scoring hasil belajar gitu ya. Nah, karena lebih spesifik. Metode pembelajaran tutor teman sebaya meningkatkan hasil belajar berdasarkan regulasi diri. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas 10 jurusan akuntansi. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui melalui model problem based learning. Ini juga bisa. Nah, ini UNES kan, khusus pendidikan ya. Kita lihat. Jadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Nah, kan jelas dia topiknya itu jelas atau judulnya itu kan jelas. Dia punya tujuan untuk peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Caranya bagaimana? Ya melalui model problem based learning atau PBL. Nah, kita bisa meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya. Jadi anak mungkin dengan problem based learning dikasihkan permasalahan, mereka dibuatkan kelompoknya, berdiskusi di kelompok, saling mengajari, kemudian setelah saling mengajari, oh ternyata mereka lebih cepat menangkap dibandingkan kalau misalnya kita menyampaikan ya menggunakan ceramah. Ibu misalnya ceramah mengenai sebuah mata pelajaran gitu ya. Nah, mereka kan menangkap dengan bahasanya kita gitu ya. Yang bahasa yang terlalu formal mungkin ya. Tapi ketika mereka berdiskusi dengan teman, mereka bisa lebih mudah untuk menangkap materinya. Nah, ini contohnya. Nanti kita bisa download juga di sini. Kita download PDF-nya bisa. Oke, sebentar kita download dulu PDF-nya. Nah, kalau kita lihat, jadi ini Bapak Ibu bisa jadikan sebagai referensi ketika Bapak Ibu ingin menulis nanti. Nah, jadi hasil belajar siswa ini masih rendah. Ini kan problem, Bu. Jadi dia fokus pada tadi seperti yang ditanyakan Bu Desi tadi, bahwa boleh tidak kalau misalnya di lingkungan kita boleh sekali. Kalau misalnya kita lihat ini kan di SD kelas 4 Negeri 01 Wanarejan tahun 2010-2011. Hasil belajarnya masih rendah karena penyampaian materi didominasi oleh metode ceramah. Guru kurang mengaitkan penyampaian materi dengan permasalahan nyata. Siswa kurang aktif dalam belajar. Nah, kemudian ada penelitian ini bertujuan. Jadi sebuah penelitian itu pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah dengan dilakukannya penelitian ini benar tidak?
nanti bisa meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa kelas 4, serta performance dari guru pada materi pecahan melalui model PBL di SD Negeri 01 Wanarjan itu bisa meningkat. Kemudian di sini dituliskan, penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Nah, kan udah metodenya kan tindakan kelas. Ada 2 siklus. Siklus pertama itu berapa tahapan? Ya, siklus kedua berapa tahapan gitu ya. Jadi setiap siklus ada 4 tahapan, ada perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Berarti tahap yang kedua juga sama, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Teknik pengumpulan datanya dijelaskan. Oh, dia pakai tes formatif dan non-tes, observasi dan nih, kemudian hasilnya. Ya. Jadi abstraknya seperti itu. Ada latar belakang, tujuan, kemudian metode, kemudian caranya seperti apa gitu ya. Di dalam metodenya itu kan ada tahapan-tahapan, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa PBL dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa, serta performance guru dalam pembelajaran matematika. Jadi, ini bisa jadi acuan nanti, oh ternyata PBL itu menurut si Pipin, Nurul Agustin ini, itu bisa digunakan untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar. Jadi selain hasilnya baik, semangat siswa untuk belajar itu juga baik. Nah ini kalau mau dibaca lebih lengkapnya, nanti kita tinggal baca nih, ada latar belakang, ada metode, rancangan penelitiannya seperti apa, subjeknya siapa gitu ya, berapa orang, kan dirinci Bu. Jadi dalam sebuah penelitian itu nanti atau dalam karya ilmiah Bapak Ibu, itu harus dirinci. Karena kan kemarin kita sudah belajar bahwa karya ilmiah itu adalah tulisan atau karangan yang sifatnya sistematis dan ilmiah. Sistematis urutan, bertahap ya. Kemudian ilmiah ya ada datanya, ada tahapan untuk mengolah datanya gitu ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa subjek dalam PTK ini adalah siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 01 Wanarjan. Nah, lebih spesifik lagi tahun pembelajaran 2011-2012 yang jumlahnya 51, rinciannya 21 itu laki-laki, 21 itu perempuan, 30-nya laki-laki. Nah, kemudian data dan teknik pengumpulannya disebutkan juga. Alatnya, kemudian hasilnya seperti apa. Kita berikan penjelasan. Kemudian terakhir adalah kesimpulan saran. Nah, itu terkait dengan tadi kita tentukan topik, setelah itu tujuannya kita ya. Kemudian kita rumuskan kembali topik yang sudah ditentukan ya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah, ini masih di langkah-langkah untuk persiapan karya ilmiah, kita sudah menentukan topik. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi pembaca dari karya ilmiah. Jadi kita harus tahu nanti target dari audiens yang akan membaca karya ilmiahnya kita. Jadi pengetahuan kita mengenai kebutuhan dan minat pembaca serta latar belakang mereka, itu akan membantu kita dalam mengambil keputusan apa yang harus dimasukkan dalam tulisan atau tidak. Jadi kalau misalnya Ibu sudah punya target, bahwa tulisan saya atau audiens dari tulisan saya, dari karya ilmiah saya adalah teman sejawat. Ya. Berarti ada hal-hal yang perlu kita tuliskan. Mungkin hal-hal penting, teknis kita tuliskan. Tapi ada juga hal-hal yang tidak perlu kita tuliskan. Karena mungkin asumsinya bahwa karena satu profesi pasti akan memahami apa itu RPP gitu ya. RPP kan kita tidak perlu menjelaskan apa itu RPP kalau misalnya targetnya kita adalah rekan seprofesi. Tapi berbeda kalau misalnya nanti targetnya bukan rekan seprofesi atau khalayak umum yang akan membaca. Nah, jadi kita mengidentifikasi siapa yang akan menjadi pembaca dari tulisannya kita. Kemudian tulisan harus efektif, memuaskan kebutuhan pembacanya akan informasi yang diperlukan, yaitu dengan cara menyampaikan pesan yang ditulis agar mudah dipahami oleh pembaca. Jadi ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, Bapak Ibu, jadi karya ilmiah itu kan dibatasi oleh jumlah halaman. Kalau Bapak Ibu bisa lihat bahwa jumlah halamannya itu ya paling berkisar di 5-10 halaman. Tidak lebih. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat yang ini hanya 9 halaman, yang ini 7 halaman.
kemudian yang ini 12 halaman ya. Jadi ya berkisar seperti itu ya. Tidak sampai 20-an halaman. Jadi ketika kita menulis di sana, kita harus menulis dengan rinci, singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Ya, jangan sampai misalnya kita bertele-tele. Ya, kita bercerita kalau bisa bahasa ininya ngalor ngidul gitu ya. Kita bercerita A, B, C, D, tapi nggak jelas gitu ya. Maksudnya apa ini? Pembaca bingung. Kemudian ada repetisi, pengulangan. Jadi kalimat itu diulang lagi, kalimat itu diulang lagi. Tidak seperti itu. Jadi singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Itu yang harus kita tuliskan. Karena nanti kalau misalnya melebihi halaman biasanya kalau nasional sih tidak diminta dibayar ya. Kalau misalnya di luar negeri itu kalau kita menulis artikel ilmiah lebih dari 1 halaman disuruh bayar berapa? $50 gitu ya. $50 kaliin 15.000 ya sudah berapa yang harus kita bayarkan untuk 1 halaman, kelebihan 1 halaman. Jadi kita menulis singkat, jelas, padat, jangan berulang. Jadi kalau misalnya di atas sudah dijelaskan ya bawah tidak perlu dijelaskan kembali. Ya. Jadi kita tentukan audiensnya kita. Ya. Jadi apakah itu nanti anak-anak yang akan membaca atau teman seprofesi, remaja atau siapa yang akan membaca, kita tentukan terlebih dahulu. Ini yang kedua. Jadi masih diidentifikasi pembaca dari karya ilmiah ini bahwa pada saat kita menulis karya ilmiah itu karya ilmiahnya kita harus tetap tepat sasaran. Ya. Ya, jadi dengan kata lain itu pengetahuan kita mengenai kebutuhan dan minat pembaca serta latar belakang mereka akan membantu kita dalam mengambil keputusan mengenai apa yang akan dimasukkan atau tidak, atau apa yang penting dan mana yang hanya sebagai pelengkap. Jadi ini kita mengidentifikasi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah publish ini ya. Jadi kalau publish di sebuah jurnal, misalnya jurnal ini, Journal of Elementary Education. Nah ini kan sudah jelas nih, bahwa ini kan pendidikan dasar. Ya, skupnya sudah jelas tuh. Berarti target pembacanya adalah guru, ya bisa. Kemudian dosen juga bisa, dosen di bidang pendidikan anak usia dini gitu kan juga bisa. Nah, jadi targetnya sudah jelas. Jadi dia setiap jurnal itu biasanya punya skop dan fokus. Bedanya apa? Kalau skop itu ya ruang lingkup secara luasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tentang jurnal ini, oh ini nggak jelas nih jurnalnya. Jurnal yang lain misalnya. Kita lihat di Sinta Ristek Green, kita cari jurnal pendidikan. Ya, jurnal pendidikan. Ya. Ya, ini kalau kita lihat Bapak Ibu. Ini ada satu jurnal namanya Jurnal Pendidikan IPA. Jadi skupnya adalah Pendidikan IPA Indonesia, gitu ya. Berarti semua pendidikan semua yang terkait dengan IPA itu bisa masuk ke jurnal ini, Pendidikan IPA ya. Ya. Di sini ada implementasi pendidikan saintifik, penanaman karakter dan konservasi pada materi pembelajaran tumbuhan gitu ya. IPA juga. Materi kalori gitu ya, IPA. Jadi semuanya spesifik. Artinya apa? Bahwa jurnal ini ruang lingkupnya itu adalah pendidikan IPA dan audiensnya sudah jelas, berarti kan audiensnya adalah guru IPA, bukan guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Nah, jadi kalau yang submit tulisan ke sini, ini pasti adalah guru IPA atau dosen IPA atau saintis gitu ya, yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Dia bisa submit di sini. Nah, kalau kita misalnya lihat kan, ini apa? Pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan, konservasi, berpendekatan science edutainment ya. Nah, kemudian pengembangan pembelajaran IPA terpadu dengan menggunakan model pembelajaran problem based melalui lesson study gitu ya. Nah, ini IPA juga. Ya, IPA karena dia ruang lingkupnya tadi IPA. Skupnya adalah IPA. Kalau fokusnya bisa jadi nanti setiap terbitan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat arsipnya. Nah, bisa jadi setiap terbitan itu punya apa istilahnya itu fokus yang berbeda. Ya, misalnya pada terbitan ini
Dia di tahun 2021 volume 10 ini fokusnya pada kalori gitu ya. IPA juga tapi kalori. Kalau ini tentang apa, reproduksi misal, ya. Terus yang ini tentang apa lagi? Ya, jadi secara umum dia itu sama membahas IPA, ruang lingkupnya, skupnya, tapi fokus untuk setiap terbitan itu bisa jadi berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan setiap fokusnya. Ya, fokusnya apa? Nah, karena itu nanti akan berpengaruh Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kan audiensnya kita jelas tuh, bahwa audiensnya adalah guru IPA yang akan membaca gitu ya. Guru dosen IPA gitu ya. Dosen biologi gitu ya, dosen pertanian mungkin ya, ilmu-ilmu alam gitu ya. Nah, itu bisa membaca. Jadi kita mengidentifikasi pembaca dari karya ilmiahnya kita. Jadi kalau misalnya sudah jelas siapa yang akan membaca, nah itu akan lebih fokus ya tulisannya kita. Nah, kemudian menentukan cakupan isi dari materi karya ilmiah, ini substansinya ya. Jadi jenis dan keluasan dan kedalaman informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Cakupan materi sangat ditentukan oleh rumusan tujuan yang jelas dan ketepatan dalam mengidentifikasi calon pembaca tadi. Nah, jadi di awal kan kita sebenarnya sudah menentukan topiknya Bapak Ibu. Kemudian kita sudah ada misalnya rumusan permasalahan. Kemudian ada tujuannya. Tujuan dari penelitiannya kita. Yang kita tuangkan dalam karya ilmiah tadi kan ada tujuannya itu. Bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan A, B, C, D, E gitu ya. Nah, tujuannya jelas. Nah, berarti kan cakupannya akan jelas. Kita akan membahas itu saja gitu ya. Bagaimana memanfaatkan hula hoop tadi untuk meningkatkan motorik kasar anak gitu ya. Fokusnya di sana. Nah, kita akan membahas masalah hula hoop tadi. Apa itu hula hoop, kemudian bagaimana cara menggunakan hula hoopnya. Ya. Tidak akan berbicara hal lain di luar hula hoop. Karena tadi fokusnya adalah penggunaan hula hoop untuk meningkatkan motorik kasar anak. Ya, nah ini di KB 1. Setelah kita mengidentifikasi pembaca karya ilmiahnya kita, kemudian kita sudah menentukan cakupan isi dari materi karya ilmiah kita. Ya, jadi kita akan membahas apa? Biasanya itu dicantumkan pada hasil dan pembahasan. Kita tuliskan di sini. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Ada rancangan, ada hasil pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan pada siklus 1, 2, 3 gitu ya. Di kelas 4 SD Negeri 01 Wanarjan, Pemalang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa, dan performance guru dalam pembelajaran matematika. Nah, itu ada di pembahasan. Ya. Maka tidak akan menyimpang ke yang lain. Jadi fokusnya di sana saja Bapak Ibu. Nah, ini untuk KB1, silakan jika ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke dalam KB2. Silakan Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bu Sobi Hatun, mungkin ada pertanyaan, silakan Bu. Ada? Ada pertanyaan, Bu? Belum ada ya, Bu? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, kalau di modul itu, di KB2 itu pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Nah, saya akan menyampaikan saja secara umum. Jadi, kalau di sini ada 2, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan.
Kemudian yang kedua adalah melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan. Jadi, Bapak Ibu sebenarnya nanti kalau misalnya untuk menuliskan sebuah karya ilmiah itu, Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal atau artikel proceeding. Ya, caranya bagaimana untuk mendapatkan? Nah, kalau misalnya di perpustakaan, ya, kalau di perpustakaan itu kan ada katalog, ada komputernya, kita bisa cari. Nah, umumnya kalau kita menggunakan sumber datanya adalah buku itu kan textbook yang update-nya itu kan lama, Bu. Nah, kita bisa menggunakan artikel atau artikel proceeding atau artikel jurnal. Yang kita bisa cari, salah satunya adalah menggunakan ini, scholar.google.com ini. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menentukan topiknya tentang apa? Bermain, ya. Jadi topiknya adalah kegiatan bermain anak PAUD. Nah, ini sudah banyak nih. Bapak Ibu bisa download. Cari tahun-tahun yang terbaru misalnya ya. Jadi 10 tahun terakhir. Berarti kita pakai yang 2020, 2021 kalau sudah ada ya pakai 2021, 2020, 2019 sampai 2011 kita pakai. Tapi kalau misalnya mau dibatasi lagi, cari semua artikel, baik itu artikel proceeding maupun artikel jurnal gitu ya, yang 5 tahun terakhir. Jadi kita bisa ambil, oh ini ada 2016, ambil, kita download. 2019 sudah ada penelitian itu. Terus ada 2016 masih masuk, 2017 masuk, 2011 mau dipakai atau tidak? Oh tidak, berarti tidak usah di-download. Kemudian 2019, ada kaitannya nggak mitigasi bencana pada anak usia dini? Ya, mungkin ada pembelajaran ya, mitigasi. Kemudian 2017, hakikat bermain dan permainan anak di usia dini. Kalau misalnya ada kaitan dengan topiknya kita, ambil. Karena dia 2017. Kemudian yang ini juga, persepsi guru terhadap kegiatan bermain peran sebagai stimulasi kemandirian anak usia dini. Bermain peran, ya kan? Berarti kan bagaimana caranya, bermain peran itu ya. Bisa menstimulasi kemandirian anak. Misalnya anak-anak kalau bermain peran itu apa? Seolah-olah menjadi orang tua gitu ya. Jadi mengajarkan untuk kemandiriannya gitu ya. Kemudian ini juga 2016. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Ini bisa dipakai untuk dijadikan sebagai referensi. Atau kalau nanti ingin menjadikan referensi dari jurnal-jurnal yang top, ya silakan. Bisa juga pakai Sinta Ristek Brin. Bapak Ibu bisa sini download saja. Dia menyediakan artikel-artikel ya. Artikel-artikel misalnya pendidikan. Nah, cuma kalau dari cara ini kita mencari dulu jurnal yang kaitannya dengan pendidikan, kemudian kita baru cari di dalam jurnalnya. Sini ada jurnal teknologi pendidikan, kita klik. Dia sudah Sinta 2. Terus kita masuk ke websitenya. Ini Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini sudah ada. Kita bisa lihat di arsipnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini. Di arsip yang pertama, di volume 22 nomor 2 gitu ya. Kita bisa lihat daftar artikelnya. Ada peningkatan akses belajar mata kuliah media pembelajaran matematika melalui private classroom berbantuan psikologi. Ya. Nah, ada kaitannya tidak? Kalau ada, download. Karena ini terbaru nih, tahun 2020. Masih 1 tahun yang lalu. Bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, tapi kalau misalnya mau menjadikan perpustakaan itu sebagai sumber data juga boleh. Misalnya ada buku textbook. Cuma kalau buku textbook itu kan kadang ada yang tahun 2000, 2005. Kalau di bidang pendidikan mungkin tidak ada perubahan yang signifikan ya. Atau misalnya tidak berubah secara drastis. Tapi kalau misalnya di bidang kami, di informatika kan bisa jadi 2 bulan yang lalu sudah ketinggalan. Atau misalnya 6 bulan yang lalu sudah tertinggal. Kita sudah punya teknologi yang baru. Kita harus menyesuaikan. Gitu. Jadi kita boleh menggunakan perpustakaan, tidak masalah. Kemudian boleh menggunakan online tadi, artikel atau artikel proceeding atau jurnal yang kita download secara online. Nah, kalau di Google Scholar tadi, itu yang free. Jadi bisa Ibu download, ya. Kita download
kemudian nanti kita gunakan sebagai referensi. Ya, referensi dari artikel atau karya tulisnya kita. Kemudian yang kedua adalah kalau yang ini tadi ya, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Jadi bisa kita pakai. Nah, di sana di modul KB2 itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan sitasi. Ya. Jadi kita gunakan untuk sitasinya. Ya, di sini ada kita bisa cari ensiklopedia gitu ya kalau dari perpustakaan, dari kamus, kompilasi fakta dan data statistik, anotasi bibliografi, kemudian panduan untuk mencari buku, panduan untuk mencari jurnal gitu ya, sudah ada di perpustakaan. Nah, kemudian kita akan mensitasi atau membuat kutipan-kutipan ya. Nah, kalau saya sangat menyarankan bahwa nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah dikumpulkan, baik itu dari apapun, dari buku, dari artikel, itu dikelompokkan dalam satu folder. Folder penelitiannya Bapak Ibu apa? Pakai gunakan Mendeley gitu ya. Gunakan software Mendeley ini. Ya, kemudian semuanya dimasukkan di sini. Seperti saya sudah mengelompokkan bahwa misalnya saya punya artikel yang kaitannya dengan association rule atau text classification menggunakan association rule atau data mining association in large database dan lain sebagainya. Yang topiknya sama. Kita kelompokkan semua. Nah, ini akan kita jadikan sebagai sebagai referensi nantinya. Ya. Nanti dengan mudah, oh kita butuh kutipan. Kalau kutipan kita bisa copy langsung, kutip sama persis. Atau misalnya kita menggunakan parafrase. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh mereka, di tulisannya mereka, kita sampaikan kembali dengan menggunakan bahasanya kita, tapi maknanya sebenarnya sama. Itu parafrase. Nah, itu yang bisa kita lakukan, ya. Jadi untuk memanfaatkan sumber perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisannya kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bisa melakukan pengumpulan informasi itu dengan metode misalnya wawancara, oke? Jadi misalnya ada penelitian tindakan kelas ya, butuh wawancara, ya Bapak Ibu bisa wawancara. Atau misalnya butuh penyebaran kuesioner, ya tinggal disebarkan kuesionernya. Buat daftar pertanyaannya seperti apa, kemudian pilihannya jawabannya setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Nanti kan bisa dinilai menggunakan apa? Ya, menggunakan skala Likert gitu ya. Kan ada di kuesioner itu ada kalau misalnya kita menggunakan Likert scale. Nah, itu sudah ada tuh misalnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu kan ada nilainya. Nah, jadi kalau misalnya nanti pengumpulan data itu menggunakan wawancara, ya, kita melakukan wawancara. Nah, Bapak Ibu bisa tentukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi pada sebuah artikel itu kan ada, misalnya ya, saya punya artikel. Saya punya artikel publikasi, kemudian tahun 2020, dinamika rekayasa. Nah, ini ada nih. Nah, jadi di sini ada kita menuliskan saya mengumpulkan datanya menggunakan apa? Nah, ini. Saya menuliskan secara lengkap. Nah, bahwa mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi layanan penyedia jasa dilakukan wawancara dengan jelas, Bu. Kita melakukan wawancara dengan siapa? Sebutkan. Saya nuliskan di sini General Manager Rumah Digital Sidakangen, yaitu Bapak Basuki Rahmat. Untuk mengetahui konsep aplikasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan. Nah, dalam hal ini peneliti memerlukan informasi mengenai pekerja jasa yang ada di Sidakangen, oleh karena itu perlu dilakukan observasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jadi kita menyebutkan wawancara itu dengan siapa. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan,
ya kita punya list pertanyaan, bahwa kita punya list pertanyaannya 10. Ya, nanti bisa dituliskan saja list pertanyaan apa saja. Hasilnya seperti apa? Jawaban dari apa yang diwawancarai tadi. Nah, kita menuliskan dengan jelas ya siapa yang akan diwawancarai. Kemudian persiapan wawancara. Nah, kalau persiapan itu ya kita mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan ketika akan melakukan wawancara, ya. Jadi kalau pada persiapan wawancara itu misalnya tabel persiapan wawancara di sana ada jenis informasi yang kita butuhkan, pertanyaannya apa gitu ya. Strateginya seperti apa, responden, waktu, tempat gitu ya. Jadi kita buat sedemikian rupa list pertanyaannya, kemudian informasi apa yang ingin kita gali, pertanyaannya apa gitu. Jadi kita merumuskan daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan ke orang yang diwawancarai atau sumber datanya kita, ya, yang akan memberikan data. Nah, kemudian boleh juga ketika kita sudah punya butir-butir pertanyaan tadi kita perluas, ya. Jadi kita gali lebih mendalam lagi agar kita mendapatkan informasi yang benar-benar akurat yang kita butuhkan untuk karya ilmiahnya kita. Nah, itu yang bagian persiapan. Jadi kita persiapkan terlebih dahulu apa-apa saja yang dibutuhkan. Kalau misalnya yang berikutnya adalah ketika sudah dipersiapkan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan wawancara. Nah, jadi kalau misalnya pada pelaksanaan wawancara itu, wawancara ini usahakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau menggali informasi kan, ya suasana yang terjadi itu adalah suasana yang menyenangkan. Jadi ya kayak ngobrol biasa tapi sebenarnya wawancara gitu ya. Kemudian sikapnya santai gitu, tetapi dengan tujuan yang jelas yaitu menggali informasi tadi. Kemudian gunakan pedoman wawancara, daftar pertanyaan. Karena kadang kalau misalnya kita spontanitas, ada yang lupa nanti, ada yang terlewat. Maka gunakan list pertanyaan yang akan kita ajukan. Kemudian berlakulah seobjektif mungkin. Jadi kita harus objektif, jangan subjektif. Jadi karena like atau dislike itu tidak boleh. Berarti kita yang objektif, profesional, bahwa kita menanyakan sesuai dengan list pertanyaannya kita, dengan tujuan penelitiannya kita, gitu ya. Kita tidak boleh mengarahkan, oh seperti ini, seperti itu, tidak boleh mengarahkan yang diwawancara. Kemudian ketika mewawancarai ya kasih kesempatan, ya kan, kasih kesempatan yang diwawancarai untuk berpikir, kan mencerna dulu kan pertanyaan yang kita berikan, kemudian dicerna, setelah dicerna baru nanti diberikan jawaban ke kita. Dan jangan lupa setiap pertanyaan dan jawaban itu kita lakukan rekapitulasi. Ada baiknya kalau Bapak Ibu melakukan wawancara, kalau kita tidak sempat untuk menulis atau tidak ada yang mendampingi kita untuk menjadi notulennya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan media recorder, bisa menggunakan HP untuk direkam gitu ya, atau divideokan, nanti baru diterjemahkan, dibuat transkripnya. Nah, nanti kan jelas itu pertanyaan A jawabannya apa, pertanyaan B jawabannya apa. Nanti kita tulis ulang. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebelum Bapak Ibu melakukan penulisan karya ilmiah. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan terkait dengan persiapan apa saja ya yang akan kita gunakan sebelum kita menulis sebuah karya ilmiah. Silakan Bu, jika ada pertanyaan. Nah, ada Bu, silakan ada pertanyaan. Nanti gambarannya seperti ini ya Bu. Nah, harapan saya nanti ketika tugas 1 nanti kita akan mencoba bagaimana membuat sebuah karya ilmiah. Jadi mungkin dari sekarang hari ini Bapak Ibu bisa menentukan topik dulu. Saya akan mengangkat apa di karya ilmiahnya saya. Nanti kita buat karya ilmiahnya. Jadi harapannya setelah selesai mata kuliah ini Bapak Ibu bisa menulis sebuah karya ilmiah, gitu ya, yang bisa dikirimkan sebagai tugas karya ilmiahnya. Silakan ada pertanyaan Bu.
Ya, silakan Bu, Mas Kak, Munah. mau Mas nanya. Munah. Ya, kalau umpamanya bikin topik itu harus tujuan yang diutamakan pertama ininya, Pak. Umpamanya bukan inti permasalahannya atau masalah yang akan dibahas, tapi tujuan yang utama. Jadi seperti ini Bu, kalau misalnya Ibu belum punya masalah ya Bu, artinya ketika Ibu akan menulis sebuah karya ilmiah itu Ibu belum punya gambaran sama sekali. Ternyata di sekolahnya Ibu tidak ada permasalahan gitu ya Bu. Ya. Nah, Ibu bisa mengangkat gitu ya. Jadi Ibu menentukan topik dulu, nanti dari topiknya itu Ibu cari masalahnya. Itu bisa. Ya. Nah, beda kalau misalnya Ibu tidak tahu, belum ada topik nih, tapi ternyata di sekolah Ibu melihat, oh ternyata ada problem nih. Problem di sekolahannya saya, gitu ya. Baik itu problem siswanya atau problem gurunya. Ibu angkat. Nah, jadi Ibu dapat problemnya dulu, kemudian Ibu angkat sebuah topik yang akan dibahas dalam dari problem yang Ibu lihat di sekolahan tadi. Jadi tinggal dibalik saja, Bu. Yang pada intinya adalah bahwa Ibu punya permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian Ibu yang akan dituangkan di dalam karya ilmiahnya Ibu. Ya, jadi topik ya kalau misalnya topiknya mau ditentukan dulu boleh. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan permasalahan, ya juga boleh permasalahannya yang diangkat. Nah, dalam menulis sebuah karya ilmiah, Bu, kita tidak bisa langsung jadi. Jadi tidak ada istilahnya karya ilmiah itu ditulis dalam waktu 1-2 hari. Tidak ada. Ya, karena proses penulisan karya ilmiah itu proses yang berulang. Artinya apa? Kita nulis, baca, revisi. Nulis, baca, revisi. Jadi kita tuangkan saja. Ibu misalnya sudah dapat topik, tuangkan saja semaksimal Ibu menulis, Ibu tuliskan gitu ya. Nah nanti setelah Ibu tuliskan, tidak usah dipikirkan dulu tata bahasanya nyambung atau tidak kalimatnya gitu ya. Nanti setelah itu baru dibaca kembali, direvisi kembali, ya tulis lagi, baca lagi, revisi lagi sampai tulisan itu sempurna. Ya, jadi saya mencontohkan seperti ini. Jadi setiap saya menulis itu, misalnya saya menulis beberapa artikel. Jadi saya sudah berusaha bahwa setiap tahun saya produktif untuk menulis artikel. Jadi di tahun 2020 saya punya beberapa artikel. Di tahun 2021 saya punya beberapa artikel. Saya usahakan produktif untuk menulis bahwa ini ada Jesil yang ditolak, pernah ditolak artikelnya saya. Nggak masalah. Ketika ditolak berarti saya perbaiki, kemudian saya kirim kembali tapi ke tempat yang berbeda. Bisa jadi artikel yang saya kirim itu ditolak itu karena skupnya atau ruang lingkupnya tidak pas dengan jurnal yang dituju. Jadi seperti itu Bu Mas Nuna. Jadi boleh Bu topik dulu, kemudian tujuannya tentukan. Karena Ibu belum tahu permasalahannya. Atau dari permasalahan, kemudian Ibu kasih solusi gitu ya. Terus baru merucut ke topiknya. Jadi permasalahan, oh topiknya ini gitu ya. Oh ada permasalahan A, membahas mengenai apa topiknya evaluasi pembelajaran gitu ya. Baru nanti ditulis di judulnya evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan apa gitu ya. Atau penggunaan PBL untuk meningkatkan aktivitas dan hasil pembelajaran siswa. Seperti itu Bu Mas Nuna. Silakan jika ada pertanyaan lain. Sama-sama Bu. Ya, Pak. Nah intinya Bu, ketika kita misalnya ingin menulis sebuah karya ilmiah itu ya kita harus rajin membaca Bu. Jadi rajin membaca, melihat gitu ya artikel-artikel ilmiah gitu ya kita baca, kita jadikan sebagai rujukan. Jadi misalnya ini saya akan submit di jurnal.unj.ac.id. Maka agar artikelnya saya nantinya bisa diterima di jurnal.unj.ac.id ini, saya harus tahu persis karakteristik dari jurnal ini. Misalnya saya akan baca, oh untuk terbitan yang berikutnya, ya dia fokusnya apa? Dia akan membahas apa? Tentang kesehatan kah? Tentang pendidikan kah? Atau tentang evaluasi pembelajaran kah? Gitu ya. Tapi kalau tidak, ya kita lihat ruang lingkupnya saja, skupnya tadi. Skupnya apa? Teknologi pendidikan. Berarti semua yang berkaitan ke teknologi pendidikan itu bisa dikirimkan ke jurnal teknologi pendidikan ini. Tuh.
Nah, kalau misalnya kita sudah sering, ya kita baca, Bu. Baca, kita harus membaca punyanya mereka. Dengan kita membaca itu, kita bisa tahu karakteristik dari jurnal tersebut. Oh, seperti ini gaya penulisannya mereka, gitu ya. Atau istilahnya gaya selingkungnya, ya. Teknik penulisan atau gaya bahasa. Yang disukai oleh editor dari jurnal ini. Jurnal ini kan ada editornya tuh. Nah, ini kan ada template-nya gitu ya, kita sesuaikan nanti. Tapi pada umumnya sebuah jurnal itu dia ada format yang digunakan IMRAD. IMRAD itu introduction isinya. M-nya itu adalah metodologi. RAD-nya itu result and diskusi ya. Jadi ada IMRAD namanya. Jadi selama kita mengikuti itu, insya Allah ya bisa diterima. Seperti itu, Bu. Jadi ini untuk jurnal atau artikel ilmiah. Ya. Jadi kalau misalnya saya biasanya ya, kalau misalnya menulis sebuah artikel ya dari problem, Bu. Problemnya apa? Kemudian saya mikirin, oh solusinya kira-kira pakai ini. Nah, baru saya ke topiknya nanti. Oh, topik yang saya angkat ini saja gitu ya. Nah, seperti beberapa tulisan misalnya ya. Saya punya, ini ada Edumatik. Kalau Edumatik ini rancang bangun sistem informasi bank sampah. Ada problem di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat di kontennya. Nah, ini ada rancang bangun sistem informasi bank sampah. Karena ada problem. Problem apa yang kaitannya sampah. Ini di mana tempatnya di Kabupaten Brebes, Kecamatan Paguyangan. Ya, itu menduduki urutan keempat dengan rata-rata sampah per hari adalah segitu. Ada permasalahan. Kemudian ada solusi yang saya tawarkan. Kemudian ada tahapannya. Kemudian ada hasilnya. Pengujiannya. Pengujian menggunakan apa, hasilnya seperti apa. Ada pendahuluan IMRAD, introduction. Kalau bahasa Inggrisnya kan pendahuluan itu sebenarnya. Introduction. Kemudian ada metode penelitian atau metodologi, M-nya. Kemudian ada hasil dan pembahasan, result and discussion. Nah, itu ada. Kemudian ada referensi. Referensinya dari mana? Ini ada, kalau kita lihat dari tahun 2018, 2016, 17, gitu referensinya kan 18, kemudian 17. Saya menggunakan referensi yang terupdate. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari artikel yang ingin dijadikan sebagai referensi itu adalah artikel yang terupdate 5 tahun terakhir. Kalau misalnya dari jurnal atau dari proceeding. Kalau dari textbook mungkin ya boleh puluhan tahun yang lalu. Karena textbook ya selama keilmuannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya definisi tentang apa itu komputer itu kan tidak berubah dari dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi bisa kita jadikan sebagai referensi. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan ya kita ambil yang terbaru, referensi yang terbaru, yang terupdate. Baik Ibu, seperti itu untuk persiapan penulisan karya ilmiah. Semoga sudah ada sedikit gambaran ya Bu. Mungkin hari ini sampai seminggu ke depan Bapak Ibu bisa mulai memikirkan topik apa yang akan saya tuliskan pada karya ilmiahnya saya. Gitu ya. Silakan Bu. Bapak, Bu siapa ya Bu? Pak? Oh ya Bu, silakan Bu. Nama Liniawati. Misalkan ya Pak, kita mengangkat topik tentang penanganan speech delay pada anak usia dini. Nah, penanganan speech delay. Oh, speech delay. Terlambat ngomong. Ya. Yes, ya speech delay. Misalkan gitu ya Pak. Nah, terus kita menggunakan metode wawancara, sedangkan subjeknya kita itu ke satu anak atau harus ke PAUD inklusi. Oh, ini kaitannya gitu, Pak. dengan ininya ya Bu ya. Iya, subjek. Terus misalkan menggunakan metode wawancara, yang kita wawancarai itu orang tua dari anak tersebut atau guru yang menangani gitu Pak, misalkan. Jadi terkait dengan speech delay ini kan Bu, ini kan anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya Bu ya, atau tidak ya? Masuk ke ABK tidak ya Bu? Ya masuk ya ABK ya. Jadi masuk ke anak ABK. Kalau di sini saya cari ya Bu,
di sekolah itu ada penanganan speech delay pada anak usia dini gitu ya. Nah, kan ada banyak tuh. Jadi Ibu nanti bisa gunakan ini sebagai referensi nanti. Nah, terkait dengan data ya, kepada siapa saya mau mewawancarai gitu ya. Jadi kalau ke anaknya kan tidak mungkin, Bu. Ya, tidak mungkin. Jadi Iya, Ibu Pak. bisa wawancara itu ke siapa? Ke semua orang tua, Bu. Tapi jangan spesifik ke orang tua tertentu ya, Bu ya. Ya, jadi maksudnya cara ngambilnya itu ngambil data ke semua, Bu. Halo, Bu. Ke semua, maksudnya ke semua. Oh. Berarti nggak spesifik ke. Ya, Mas. Jadi nggak spesifik ke satu ini dulu, Bu. Jadi takutnya itu kan menghindari ini, Bu. Menghindari yang namanya konflik ya. Jadi Ibu global saja dulu. Nah, nanti kan di dalam yang global itu kan ada orang tua yang anaknya itu mengalami inklusi, Bu. Nah, Ibu targetkan aja misalnya ada 20 orang tua atau semua orang tua yang ada di PAUD tersebut. Gitu ya. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah itu juga ke gurunya, Bu. Ke guru yang menangani anak-anak inklusi. Jadi boleh Ibu ke gurunya, boleh juga ke orang tuanya, Bu. Atau ke siapapun yang Ibu kira-kira bisa mendapatkan informasi terkait anak yang inklusi tadi. Itu boleh, Bu. Jadi usahakan bahwa ketika Ibu mengumpulkan data itu, tadi bahannya itu bisa Ibu dapatkan gitu ya. Kalau misalnya ngangkat topik tentang anak yang speech delay tadi, itu bisa Ibu dapatkan, memungkinkan untuk dikerjakan gitu ya. Dan realistis, Bu. Ya. Jadi boleh. Kalau misalnya langsung nembak orang tuanya kan takutnya kan tersinggung nanti, Bu. Maksudnya wawancari ke satu orang tua saja kan tersinggung nanti. Jadi kalau misalnya global ke semua, ya kan kita akan dapat semua dulu. Oh, ternyata anak yang mengalami inklusi itu dikarenakan faktor apa misalnya. Faktor misalnya jarang-jarang berdiskusi dengan orang tua atau orang tuanya pendiam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ke gurunya juga bisa, ke orang tuanya juga bisa. Ya nanti tekniknya ya boleh wawancara tadi, Bu. Disiapkan aja pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan Ibu ingin menggali informasi terkait anak yang speech delay. Seperti itu, Bu Rohmah. Saya cari colokan ini sebentar. Gitu. Silakan, ada lagi, Bu. Ada lagi, Bu. Oke, kalau tidak ada, Bu? Ya, Bu Nurharisa. Begini, untuk penulisan karya ilmiah kan kita beratnya cari masalah ya Pak, terus harus punya solusinya ya, juga. Bu, benar, gitu. Bu. Itu kan ya. Terus untuk menentukan solusinya kan kita misal punya beberapa cara. Misalnya cara 1 apa 2 gitu. 3. Itu untuk menentukan efektif gitu kita harus observasi apa di ini. Nah, ini Bu, terkait dengan ini, Bu. Ya. Misalnya kita harus putus-putus tadi ya, Bu. Tapi saya bisa menangkap pertanyaannya, Bu. Seperti ini, Bu. Jadi memang ketika kita penelitian itu kan dilakukan karena ada masalah, Bu. Karena ada masalah atau karena terjadinya suatu fenomena tertentu. Nah, kita ingin membuktikan bahwa fenomena itu seperti apa terjadinya gitu ya. Sama halnya dengan penelitian tindakan kelasnya, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu melakukan penelitian tindakan kelas kan pasti di sana ada problem. Ya. Nah, problemnya ya. Problemnya itu kan pasti ada solusi, Bu. Jadi kita memberikan sebuah solusi. Nah, kalau misalnya Ibu bingung, solusi mana yang terbaik? Biasanya kan melalui kajian literatur, Bu. Jadi Ibu bisa baca masalahnya sama,
tapi bisa diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda. Ya, atau dengan solusi yang berbeda. Masalahnya misalnya A. Ada peneliti yang sudah mencoba masalah A diselesaikan dengan pendekatan B atau dengan solusi B. Masalah A diselesaikan dengan solusi C. Dari hasil bacaannya Ibu bisa terlihat, oh ternyata masalah A ini paling cocok diselesaikan dengan solusi D misalnya ya Bu. Nah, Ibu bisa jadikan pembuktian misalnya nanti Ibu gunakan solusi D tadi di penelitiannya Ibu. Gitu Bu. Jadi solusi D itu Ibu terapkan di uji cobakan ke penelitiannya Ibu, atau Ibu juga bisa dari solusi B, C, dan D ini ternyata tidak ada yang baik. Ibu menawarkan sebuah solusi baru, tapi Ibu harus melakukan melalui pembuktian, melalui penelitian tadi. Ibu jelaskan dulu tahapannya saya seperti ini, kemudian langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Dari langkah-langkah itu saya sudah mencoba, kemudian menggunakan solusi yang saya tawarkan dari langkah-langkah tadi ya, didapatkan hasil seperti ini. Ternyata hasilnya itu harus bisa terukur ya Bu. Mau dia penelitian yang kualitatif pun, itu harus bisa diukur. Kalau kuantitatif kan gampang mengukurnya. Penelitian kualitatif juga harus bisa diukur, ya kan? Nah, jadi setelah Ibu melakukan penelitian menggunakan cara yang Ibu tawarkan, ya, solusi yang Ibu tawarkan menggunakan tahapan-tahapan tadi, ternyata Ibu bisa. Iya Pak, misalnya cara pendekatan itu. Putus-putus Bu. Halo Bu. Suaranya Bu Nur Harisa putus. Koneksi saya atau koneksinya Bu Harisa? Suara saya atau suara Bu? Kalau suara saya jelas nggak Bu? Bu Mas Nuna, suara saya jelas atau tidak Ibu? Bu Rohmah? Jelas Pak. Oh sinyalnya Bu, ya. Jadi itu Bu. Jadi solusi itu Bu bisa Ibu dapatkan dari hasil kajian literatur Bu. Ini Pak. Solusinya bisa Ibu dapatkan dari hasil kajian literatur. Ibu baca artikel ya. Iya, kalau misalnya dari beberapa solusi yang kita usulkan itu ternyata tidak ada yang masuk gitu. Misalnya tidak ada yang berhasil. Lah itu kita untuk dituliskan ke penelitian kita. Bu, di bagaimana? Pertemuan pertama saya sudah menyampaikan sebenarnya di kelas ini atau di kelas sebelumnya. Jadi ada pernyataan seperti ini, Bu. Peneliti itu tidak boleh berbohong tapi boleh salah. Ya, tapi pejabat boleh berbohong tapi tidak boleh salah juga ya Bu ya. Tapi berbohong boleh gitu ya. Nah, jadi artinya seperti ini Bu. Ibu sudah melakukan penelitian ya. Selama Ibu mengikuti tahapan atau langkah. Maksudnya kan kadang cara itu harusnya berhasil, cuman kalau misalnya di lapangan ternyata kan tidak bisa gitu kan ya. Ada jadi yang gini Bu. Gitu. Jadi selama Ibu sudah mengikuti kaidah dengan benar, metodologinya sudah benar, Ibu sudah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah Ibu rencanakan dengan baik, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan, Ibu tuliskan apa adanya. Tapi nanti Ibu kasih catatan Bu. Jadi nanti Ibu kasih analisis kenapa saya sudah mengikuti tahapan seperti ini, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berarti kan terjadi anomali namanya Bu. Sebuah ketidakbiasaan gitu ya. Nah, jadi tidak masalah Ibu tuliskan apa adanya. Jadi hasil dari penelitiannya Ibu tidak perlu Ibu memaksakan untuk jadi sesuai dengan. Ini berarti kan ya, dituliskan apa adanya Bu. Jadi Ibu bisa menuliskan apa adanya saja. Tidak jadi masalah itu. Jadi yang penting Ibu tidak membohongi data, kemudian tidak membohongi tahapan. Kalau hasilnya tidak sesuai, dituliskan apa adanya. Itu akan bisa diterima. Nanti bisa diargumentasikan kenapa hasilnya seperti ini gitu. Ya. Seperti itu Bu Nur Harisa. Ya, sama-sama Bu. Mungkin ada lagi Bu yang lain? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, untuk minggu depan kita tugas pertama, Bu. Silakan Ibu nanti persiapkan topik untuk karya ilmiahnya. Nanti di pertemuan pertama akan saya berikan tugas yang terkait dengan karya ilmiah ini. Seperti itu ya, Bu? Iya, Pak. Nanti tugasnya nanti dikirim lewatnya lewat email apa gimana? lms.ut.ac.id, Bu. Sudah bisa ngakses ya, Bu? Ya. LMS. Ya, oke. Itu udah. Insya Allah dalam minggu ini saya akan update, Bu. Nah, kemudian, ya, gimana Bu, Mas Muna? Putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Boleh. Karya ilmiahnya. Gimana, Bu? Putus, Bu. Bebas. Iya. Judulnya boleh Judulnya bebas, atau Bu. bagaimana? Ibu menentukan topik sendiri, Bu. Ibu mau mengangkat apa ya silakan. Ya. Oke, sama-sama, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan Bu dinyalakan kameranya untuk saya screenshot sebagai bukti untuk pertemuan kedua. Nyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke. Sudah semua ya, Bu? Oke, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar, Bu. Sebentar. Ini. Si rampok ya, Bu? Web 2. Ya. Iya, si rampok. Benar, Bu. Oke, satu lagi, Bu. Saya ke bawahin dulu. Rizky, oke. Oke, bentar, 1, 2, 3. Oke. 2, oke. Sudah semua. Jangan lupa untuk di Google Form-nya ya, Bu. Ya, baik. Rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan dipersiapkan untuk tugas pertama minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Bu. Selamat sore, Bu.